Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita bahas mengenai sumber daya perkebunan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sumber daya perikanan. Masih dengan tema yang sama, bahwa perikanan merupakan faktor pendukung dalam ketahanan pangan. Nah, perikanan ini masih menjadi faktor pendukung ketahanan pangan. Lalu, apa yang disebut dengan perikanan? Perikanan sendiri disebut dengan kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan yang dikhususkan pada ikan, yaitu kegiatan yang berhubungan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati. Sumber daya hayati artinya di sini hidup ya. Sumber daya yang hidup atau makhluk hidup. Makhluk hidup yang ada di perairan, perairan yang dikhususkan pada ikan. Khusus ikan. Sumber daya perikanan di Indonesia dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ikan air tawar. Yang kedua, ikan air laut. Yang ketiga, ikan air payau. Ikan air tawar itu banyak ditemukan di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Kenapa? Karena di daerah Sumatera Utara dan Jawa Barat itu datarannya rendah. Dengan adanya dataran rendah, maka banyak ditemukan sungai yang mana sungainya itu alirannya tidak terlalu deras, dan debitnya banyak. Debit airnya banyak. Debit air itu maksudnya jumlah airnya ya. Jumlah airnya itu banyak. Sehingga cocok untuk budidaya ikan air tawar. Yang kedua, ikan air laut. Ikan air laut banyak ditemukan atau sangat cocok dibudidayakan di daerah Laut Jawa dan Selat Malaka. Jadi lokasinya itu di sini ya. Ini Pulau Sumatera. Ini Semenanjung Malaka. Kemudian di sini ada Pulau Jawa. Kemudian di sini ada Pulau Kalimantan. Nah, Selat Malaka itu ada di daerah antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka. Ini namanya Selat Malaka. Sedangkan Laut Jawa letaknya ada di sini. Nah, wilayah Selat Malaka dan Laut Jawa ini merupakan laut dangkal. Nah, karena laut dangkal, maka cocok untuk budidaya ikan air laut. Selain itu, daerah Selat Malaka dan Laut Jawa ini adalah daerah pertemuan dua samudra. Nah, bagian utara pertemuan Samudra Pasifik, sedangkan selatan itu pertemuan Samudra Hindia. Yang ketiga, ikan air payau. Ikan air payau itu cocok atau banyak ditemukan di pantai utara Jawa. Air payau sendiri itu biasanya dicirikan dengan mangrove. Nah, sedangkan mangrove itu pasti ada di daerah pesisir pantai. Pantai utara Jawa itu
banyak ditemukan mangrove. Kenapa? Karena wilayahnya lebih rendah dari pantai selatan Jawa. Selain itu, ombak pantainya juga lebih kecil. Ombaknya lebih kecil. Nah, kalau ombaknya kecil, otomatis eh, tanaman mangrove itu lebih mampu untuk bertahan. Tanaman mangrove lebih mampu untuk bertahan hidup, bertahan. Kemudian jenis usaha perikanan yang dikembangkan di Indonesia itu ada 3 jenis. Yang pertama ada usaha perikanan tangkap, yang kedua usaha perikanan budidaya, yang ketiga usaha perikanan pengolahan. Yang pertama, usaha perikanan tangkap. Maksudnya adalah usaha ikan perikanan ini berfokus pada produksi ikan melalui cara penangkapan ikan dari sungai. Jadi menangkap ikan itu secara manual dari sungai. Kemudian waduk, bisa waduk atau rawa atau laut lepas. Tanpa harus kita menernak, tanpa harus ternak ikan. Jadi kita langsung mengambil ikannya. Atau namanya tidak harus membudidaya. Jadi langsung saja ambil ikannya di sungai atau waduk atau di laut lepas. Itu yang namanya perikanan tangkap. Yang kedua, usaha perikanan budidaya atau nama lainnya adalah aquacultur. Aqua itu air dan kultur itu adalah budaya. Maksudnya, sebuah kegiatan usaha ini bertujuan untuk memproduksi ikan. Tujuannya untuk memproduksi ikan dalam sebuah wadah atau tempat pemeliharaan. Yang tujuannya mencari keuntungan. Contohnya yaitu budidaya ternak ikan lele, ikan gurame, ikan nila, dan lain-lain. Maksudnya ikan lain-lain. Yang ketiga, usaha perikanan pengolahan. Jadi, dalam usaha perikanan pengolahan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai tambah. Meningkatkan nilai tambah. Yang sudah dimiliki oleh sebuah produk ikan. Yang dimiliki oleh produk ikan. Jadi, dalam usaha perikanan pengolahan ini tidak menjual ikan secara mentah tetapi sudah diolah. Contohnya, nugget, sarden, bakso ikan, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan lokasinya, ini berdasarkan lokasi ya. Berdasarkan lokasinya, sumber daya perikanan laut Indonesia itu dibagi menjadi 2, yaitu perikanan pantai dan perikanan laut dalam. Jadi perikanan pantai ini meliputi juga dengan laut dangkal. Maksudnya, perikanan pantai itu terdapat di kawasan laut dangkal dengan jarak tempuh kurang dari 60 mil.
jaraknya kurang dari 60 mil dari pantai. Nah, jenis ikan yang banyak ditemukan pada daerah laut dangkal itu misalnya ikan kembung, ikan petek, kemudian cumi-cumi, ubur-ubur, dan lain-lain. Sedangkan ikan laut dalam atau perikanan laut dalam itu merupakan jenis penangkapan ikan di laut lepas atau samudra. Ini berada di laut lepas atau samudra. Nah, dalam penangkapannya bisa dilakukan oleh nelayan modern atau perusahaan ikan yang canggih. Artinya menggunakan alat modern dan canggih. Nah, di bawah ini beberapa wilayah Indonesia yang merupakan kawasan perikanan laut yang potensial. Yang potensial itu maksudnya yang banyak ikannya. Itu berada di perairan Selat Malaka, perairan pantai utara Jawa, perairan selatan Pulau Jawa, perairan Wakatobi, Laut Banda, sekitar air Tembaga, Bitung, dan Sulawesi Utara, dan perairan Maluku, yaitu di sekitar Ambon. Lalu, bagaimana peran perikanan dalam ketahanan pangan nasional? Jadi, Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara kepulauan terbesar di dunia, yang mana Laut Nusantara itu membentang mengelilingi daratan dari barat ke timur. Jadi perannya yang pertama dikelilingi oleh perairan karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, di sepanjang lebih dari 50.000 km sehingga memberikan kontribusi besar dalam perikanan dunia. Artinya, keberadaan laut yang luas itu bisa menjadi penopang ekonomi masyarakat. Menjadi penopang ekonomi masyarakat dalam perikanan. Laut Indonesia itu memiliki angka potensi lestari yang besar jika dibandingkan dengan sebaran potensi ikannya tanpa ada perbedaan secara umum antara Indonesia Barat dan Indonesia bagian timur. Ada perbedaan potensi ikan dari Indonesia bagian timur dan barat. Apa perbedaannya? Kalau Indonesia bagian timur itu ikannya cenderung lebih besar. Ikannya ikan-ikan besar. Sedangkan di bagian barat itu ikannya kecil. Kenapa seperti itu? Karena Indonesia bagian timur itu memiliki wilayah laut yang dalam. Nah, laut dalam itu biasanya ikannya besar, sedangkan laut dangkal itu ikannya kecil. Seperti itu ya. Jadi, rata-rata kedalaman di Indonesia bagian barat
Indonesia bagian barat itu hanya 75 meter dari permukaan air laut. Sedangkan Indonesia bagian timur, ini kebalik ya, 75 meter. Sedangkan Indonesia bagian timur, karena lautnya dalam, itu kedalamannya bisa mencapai 4.000 meter. Sehingga banyak ditemukan ikan-ikan besar seperti ikan tuna dan cakalang. Oleh karena itu, potensi sumber daya wilayah pesisir itu sangat penting bagi Indonesia untuk menopang ketahanan pangan nasional. Potensi perikanan harus dikelola dengan baik sehingga dapat mencukupi kebutuhan secara nasional. Jadi diharapkan melalui perikanan dapat menopang kebutuhan nasional, khususnya dalam ketahanan pangan. Jadi itu kaitannya peran perikanan dalam ketahanan nasional. Sementara sampai di sini dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.